Sekalian, kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan eksponen ya. Persamaan eksponen yang bentuk pertama, kedua sudah kita bahas, dan kita ada lihat beberapa bentuk yang mungkin agak rumit, tapi kalau kita pelajari nantinya akan lebih mudah. Mari kita saksikan. Nah, persamaan eksponen ini adalah bentuk-bentuk khusus ya. Mari. Bentuk yang pertama ya, fx pangkat gx sama dengan 1. Nah, ada 3 kondisi yang menyebabkan persamaan di atas akan bernilai benar. Nah, kondisi yang mana saja? Kita akan lihat yang pertama, karena 1 pangkat gx sekalipun x sama dengan 1 adalah benar, maka fx sama dengan gx sama dengan 1 akan bernilai benar ketika fx-nya sama dengan 1 ya, paham ya? Jadi bentuk yang pertama ini fx gx sama dengan 1 apabila basisnya sama dengan 1. Syarat yang kedua, min 1 pangkat gx juga bisa bernilai 1 ya. Asalkan, nah ini ada asalkan, satunya pangkat genap, ya nilainya akan min 1 pangkat genap, misalnya min 1 pangkat 2 ya 1, nanti kalau min 1 pangkat 3 ya hasilnya min 1. Jadi ketika fx sama dengan min 1 dengan syarat g-nya genap ya, pangkatnya. Syarat yang ketiga adalah ketika kita memasukkan g-nya 0, artinya f pangkat 0 itu juga 1. Bernilai benar ya. Asalkan fx-nya basisnya tidak 0. Maka ketika g sama dengan 0, maka bentuk persamaan yang pertama ini juga akan bernilai benar. Lebih mudahnya mari kita lihat contohnya ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari 2x plus 3 pangkat x kuadrat min 5x plus 6 sama dengan 1. Ya, kita ikuti langkah 1, 2, 3 ya. Ketika fx sama dengan 1, nah, mana fx-nya ya? 2x plus 3 ini. Nah, 2x plus 3 sama dengan 1. Maka kita peroleh hasilnya 2x sama dengan min 2. Ya. Dan x-nya sama dengan min 1. Ini sebagai penyelesaian yang pertama. Kemudian fx bisa jadi min 1 asalkan pangkatnya genap ya. Nah, 2x plus 3 kita sama dengan 1. Kemudian 2x sama dengan min 4. Min 4 ya, ini bukan min. Dan akhirnya min 2 sama dengan x-nya min 2. Nah, apa artinya? Syarat genap ini ya, kita coba dulu apakah hasilnya genap. Nah, uji G-nya genap. Kita masukkan min 2 pangkat 2 dikurangi 5 kali min 2 kurangi 6. Hasilnya berapa? Nah, 8 ya. Hasilnya 8. Yaitu bilangan genap. Berarti min 2 ini juga memenuhi ya sebagai penyelesaian. Syarat yang ketiga, G sama dengan 0. Asalkan basisnya tidak 0. Nah, kita lihat pangkatnya ya. X kuadrat dikurangi 5x min 6 sama dengan 0.
Ya, X-nya 6 dan min 1. Nah, apakah ada X0? Nah, di sini ada min 1, ini pasti benar ya, karena di sini X1-nya sudah ada. Kita juga bisa menguji kalau X-nya 6 pada basis hasilnya 15. Nah, yang min 1 tidak bisa diuji, pasti hasilnya 1 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 2, min 1, dan 6. Itu paham ya? Nah, sekarang kita lihat bentuk berikutnya. Nah, bentuk apa lagi ini ya? Nah, kita perhatikan adalah yang sama adalah pangkatnya H ya, walaupun dalam bentuk X. Nah, yang berbeda adalah F dan G-nya. F dan G. Mari kita lihat syarat-syaratnya seperti bentuk yang pertama tadi. Nah, pangkatnya sama. Karena pangkatnya sudah sama, maka bilangan pokoknya juga sama ya. Misalnya 3, F-nya disamakan ya, 3 pangkat 3. Maka ruas kanan juga harus 3 pangkat 3. Maka Fx sama dengan Gx. Untuk F dan G yang tidak sama dengan 0, maka F0 juga 1. G0 juga 1. Artinya F pangkat 0, G juga akan sama dengan 0. Artinya persamaan ini akan benar-benar sama dengan 0. Nah, nanti hasilnya kita bisa menguji F-nya tidak 0 atau G-nya tidak 0. Nah, kita coba contohnya. 2X pangkat 2 dikurangi 3 dipangkatkan 2X plus 4. Ya, ruas kanannya X plus 3, 2X plus 4 ya. Ya, ini F, yang ini G-nya. Mari kita selesaikan dua syarat tadi. F sama dengan G ya, disamakan. F sama dengan G. 2X kuadrat min 3 sama dengan X plus 3. 2X kuadrat min X min 6 ya. Bisa difaktorkan? Iya, bisa. X min 2, 2X plus 3 ya. Menghasilkan X-nya 2 atau min 3 per. Nah, di sini tidak ada syarat pangkatnya ya. Nah, nanti kalau kita masukkan 2 ya, pangkatnya pasti sama. Syarat yang kedua, pangkatnya sama dengan 0 asalkan basisnya tidak boleh 0. Nah, 0 kan pangkatnya ya, 2X plus 4 sama dengan 0. Nah, 2X sama dengan min 4. Kita masukkan. Terus uji basisnya tidak 0. Nah, coba ke yang 2X kuadrat. Oh, ternyata tidak 0 ya. Masukkan ke X plus 3 juga tidak 0. Sehingga HP-nya ada 3 ya, min 2, min 3 per 2, dan 2. Ya, demikian bentuk yang kedua. Apakah ada satu bentuk lagi? Ya, ada bentuk lagi. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau yang tadi pangkatnya sama, basisnya berbeda. Nah, sekarang basisnya sama, pangkatnya berbeda. Nah, ada berapa syaratnya? Ya, mari kita lihat bentuknya seperti ini bagaimana penyelesaiannya. Basis yang sama, namun kedua pangkatnya berbeda G dan H. Ternyata ada 4 kondisi ya. Nah, ini gabungannya saja dari 1 dan 2 tadi. Karena basisnya sama, maka pangkatnya harus sama ya. Misalnya ini 2 seperti bentuk awal kita, maka yang
atas pangkatnya harus sama. Ataupun nilai G dan H, 1 pangkat G itu juga 1. 1 pangkat H juga 1. Akibatnya 1 pangkat G sama dengan 1 pangkat H. Jadi akan bernilai benar ketika basisnya sama dengan 1 ya. Ya, 1 pangkat berapapun adalah 1. Karena min 1 pangkat G sama dengan min 1 pangkat H, benar ketika G dan H keduanya genap atau keduanya ganjil. Jadi kalau min 1 pangkat 3, yang sebelah kanan min 1 pangkat 5, benar ya. Nah, tetapi ketika min 1 pangkat 2, sebelah kanan min 1 pangkat 7, nah, itu tidak benar. Harus keduanya genap atau ganjil ya, ketika basisnya sama dengan 1. Syarat yang keempat, 0 pangkat G juga 0, 0 pangkat H juga 0. Akibatnya 0 pangkat G sama dengan 0 pangkat H. Jadi basisnya boleh 0, tetapi keduanya harus positif. Ya, jadi kalau 0 pangkat 5 boleh, tapi 0 pangkat min 5 tidak boleh. Ya. Jadi perhatikan sekali lagi, ini syaratnya ada 4. Nah, untuk lebih punya kita contohnya saja. Nah, seperti ini contohnya. X kuadrat min 7X plus 11. Yang sebelah kiri pangkatnya 2X min 4, X plus 2. Maka kita ikuti saja urutannya tadi. G sama dengan H. Samakan. 2X min 4, X plus 2 ya, masukkan X sama dengan 6. Pasti benar ya. Nah, ini pasti benar tanpa pengujian. Kemudian basisnya bisa jadi sama dengan 1 ya. Nah, kita masukkan, faktorkan, apa masih bisa ya, difaktorkan. X1 5, X2, X3 ya, karena X1-nya sudah 6, 2. Ini juga tanpa pengujian ya. Jadi 1 pangkat berapapun harus sama dengan 1. Nah, basisnya sama dengan 1. Bahkan pangkatnya genap atau pangkatnya ganjil. Kita masukkan 7X plus 12. Apakah bisa difaktorkan? Oh, bisa. X min 4, X min 3 ya faktornya. Menghasilkan X4 dan X5. Nilainya 4 dan 3 ya, karena belum ada yang sama. Tapi simbol 4 dan 5 ya. Nah, tapi belum selesai. Apakah ketika 4 ini dimasukkan ke 2X min 4 dan X plus 2 genap atau sama-sama ganjil ya. Kita masukkan 4. 2 kali 4 dikurangi 4. Genap. Betul. Sebelah sana 4 tambah 2, 6 ya. Genap juga ya. Genap. Sekarang yang 3. Hasilnya genap. Nah, X plus 2-nya harus genap juga. Kalau sebelah kiri genap, ternyata ganjil. Ya. Ketika X5-nya sama dengan 3 kita uji, pangkat sebelah kiri, hasilnya 2, pangkat sebelah kanan 5, tidak sama ya, genap dan ganjil. Maka yang memenuhi adanya hanya 4, 3-nya tidak memenuhi. Masih ada satu syarat lagi. Nah, Fx sama dengan 0.
pangkatnya harus positif. Nah, ketika soalnya berbentuk kuadrat sama dengan 0, ketika F1 N1 bisa difaktorkan, nah, ketika plus 11 ini bisa difaktorkan, tidak. Kalau tidak bisa ya di rumus ABC ya, maka sebagai prasyarat kemarin kita belajar untuk mencari akar-akar persamaan kuadrat. B kuadrat min 4AC ya, kita peroleh hasilnya 7 plus minus akar 2. Nah, kita coba masukkan ke pangkatnya ya, 2x min 4. Kalau kita hitung ini hasilnya 3 plus akar 5 ya. 3 plus akar 5 positif. Kemudian ruas kanannya 7 plus akar 5 per 2 tambah 2 ini jelas positif ya. 7 plus akar 5 itu kira-kira ya, masukkan nilainya ini ya. Sekarang 7 min akar 5. Ini juga positif. Yang sana juga positif. Artinya memenuhi. Ya. X7 ya nih. Nah, bukan X6. 7 min akar 5 juga memenuhi. Sehingga HP-nya yang ada centangannya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, seperti ini boleh atau diurutkan yang dari kecil, ya, supaya dari kecil. Nah, demikian para siswa sekalian, supaya bisa membantu belajar bentuk persamaan eksponen yang kalian pelajari di kelas 10 untuk matematika peminatannya. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Amin.